Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada subuh ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung dan selalu mendapat lindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita dan kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih dari dalam surat Al-Anbiya, kalau tidak salah ayat 101 atau 102. La yasma'una hasisaha. Itu sambungan dari ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah dahulu bagi mereka dari kami kebaikan atau ketetapan kebaikan, ulaika anha mub'adun. Mereka akan dijauhkan daripada neraka. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar desisnya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal, khalidun. Wa hum khalidun. Dan mereka kekal pada apa yang diinginkan oleh diri mereka. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Al-faza'ul akbar, itu hari kiamat, kejutan yang dahsyat. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka sedih. Wa tatalaqahumul malaikah, dan mereka diterima atau disambut oleh para malaikat. Kata para malaikat, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dimana kamu dijanjikan. Sudah datang. Ayat ini memberi kabar gembira kepada kita, pada manusia, bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama yang sudah ditetapkan keburukan bagi dia, yang kedua yang sudah ditetapkan kebaikan bagi dia. Yang ditetapkan keburukan itu orang-orang yang selalu menutup pintu hatinya, pintu kalbunya terhadap kebenaran. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Sehingga di hari kiamat nanti, orang-orang yang menyembah berhala itu dimasukkan ke dalam neraka, antum la waridun, ya. Jadi semuanya itu menjadi bahan bakar neraka jahanam, hasabu jahanam. Sebagaimana yang disebutkan ayat 98,
eh, semua itu menjadi antum innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ashabu jahannam. Sesungguhnya kamu sendiri, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah dari selain Allah itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan sesembahan itu adalah sesembahan yang mereka angkat sendiri, ya, atau yang disesatkan oleh syaitan. Jadi yang menyembah syaitan, yang menyembah jin, atau yang menyembah berhala-berhala, ya, tidak termasuk makhluk-makhluk yang dijadikan oleh manusia sebagai sesembahan, bukan karena keinginan sesembahan-sembahannya itu seperti malaikat. Ada manusia yang menyembah malaikat, ada yang manusia menyembah manusia, seperti menyembah Isa alaihissalam. Nah itu bukan karena mereka menggoda manusia atau mengajak manusia atau menyuruh manusia, mengajak manusia untuk menyembah mereka, tapi manusialah sendiri yang disesatkan oleh yang menyesatkan, sehingga mereka menyembah yang sesuatu yang tidak patut disembah. Nah, itulah bahan api neraka, yaitu orang-orang musyrik itu dan sesembahannya, termasuk batu-batu yang dijadikan mereka itu berhala-berhala, itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kita sudah sebutkan kenapa batu-batu itu juga menjadi bahan api neraka, karena itu sebagai bukti kalau mereka betul dewa atau Tuhan, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, selain itu, semua itu orang yang ditetapkan oleh Allah kebaikan padanya, yaitu semua orang yang menerima kebenaran, termasuk para malaikat, ya, para nabi yang mereka jadikan Tuhan seperti Nabi Isa alaihissalam atau Uzair. Nah, itu termasuk di sini. Mereka itu dijauhkan dari api neraka. Sesungguhnya orang telah terdahulu ketetapan bagi mereka dari kami kebaikan, maka merekalah orang-orang yang dijauhkan daripada neraka. La yasma'una hasisa, mereka tidak mendengar desisnya api neraka. Karena desisnya, derunya neraka itu juga menyeramkan, ya, sudah mengerikan. Jangankan masuk ke neraka itu lagi, mendengarkan deru api neraka itu juga sudah mengerikan. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mukmin ini tidak akan mendengar desis atau deru api neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka nanti akan kekal di dalam surga yang di situ semuanya ada yang disenangi oleh diri mereka. Apapun yang mereka senangi, yang disenangi oleh diri mereka itu ada di dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kabar gembira yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Di hari kiamat itu terjadinya kejutan dahsyat, al-faza'ul akbar, ya, yang itu merupakan peristiwa yang menjadi tanda akhirnya
alam ini terjadinya hari kiamat. Nah, kalau orang-orang yang baik ini tidak terkejut, tidak bersedih dan tidak terkejut. Dan mereka diterima oleh malaikat. Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka disambut oleh malaikat. Ya, diucapkan salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi penjaga-penjaganya itu menyambut, penjaga-penjaga hari kiamat, mahsyar itu menyambut kaum atau umat manusia yang beriman. Dimaklumkan kepada mereka, haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan untuk kamu. Ya, sudah terjadi dan itu manusia sudah sadar, ya. Dan yang beriman itu merasa beruntung dan yang tidak beriman merasa rugi dan merasa ingin dikembalikan ke dunia ini. Itulah dibangkitkan kembali, disebutkan dalam ayat-ayat berikut, yauma tatwis samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Dan pada hari kami lipat langit itu seperti lipat-lipatan lembaran-lembaran kitab-kitab. Ya, seperti apa wujudnya? Wallahu alam. Karena alam raya ini sangat besar. Oleh Allah itu mudah, seperti melipat kertas-kertas lembaran yang ditulis kitab-kitab. Jadi tidak susah bagi Allah SWT pada hari kiamat itu. Maka ditumbuhkanlah atau dihidupkanlah makhluk, segala makhluk. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai dulu penciptaan itu, awwala khalqin, pada awal penciptaan, nu'idu, kami kembalikan. Nah, di situ di padang mahsyar itu dikembalikan makhluk semua yang hidup. Wa'adan alaina, sebagai pemenuhan janji atas kami. Inna kunna fa'ilin. Sungguh-sungguh kami melakukannya. Ya, ini berita hari kiamat yang diingatkan kepada kita. Ya. Dan berita orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat. Dan sudah biasa ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang musyrik, kemudian diiringi dengan berita gembira atau janji baik bagi Allah, oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Itulah supaya menjadi peringatan bagi kita, karena itu pasti akan terjadi. Ya, bagi Allah itu mudah, hanya seperti melipat-lipat lembaran kitab. Ya. Tidak susah bagi Allah SWT untuk melaksanakan janji pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi perhatian bagi kita. Baik, kalau ada yang ingin kita diskusikan silakan. Ya. Di ayat 101 ini kan dikatakan sejak dulu sudah disebutkan orang yang disebutkan dari kata. Dulunya ini kan sejak sebelum penciptaan alam semesta ini. Jadi siapa yang masih merasakan kita sudah disebutkan sejak zaman azab itu. Jadi apakah ini merupakan konsep daun Jabariyah? Itu takdir kan? Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itu sudah banyak kita bicarakan.
bahwa di Lauh Mahfuz itu semua kita ini sudah ditentukan, ya, sudah ada apanya blueprintnya. Itu qadar rukun iman yang disebut oleh Rasulullah SAW yang terakhir, al-iman bil qadari khairuhu wa syarruhu, iman dengan qadar baik dan buruknya, karena sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi kan takdir itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tidak diberitahu kepada kita takdir kita itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh para ulama ada yang takdir itu mu'allaq. Ya sudah ditentukan, tapi dia bisa juga berubah nanti. Berubah dengan apa? Dengan doa kita, dengan amal kita. Ya. Tetapi bagaimanapun semuanya, semua yang makhluk Allah ini yang diciptakan oleh Allah itu sudah dalam pengetahuan Allah semua. Oh, ada orang ditakdirkan sudah tercatat dia menjadi orang jahat, ya. Tapi pada satu saat nanti dia bertobat dan menjadi orang baik. Itu pun sudah diketahui oleh Allah SWT. Jadi dipandang dari segi sudut ilmu Allah Ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi. Jadi kita menuruti apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam di zaman azali. Inilah innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Semua yang sudah dicatat sebagai orang-orang baik. Itu nanti di akhirat dia akan akan dijauhkan dari neraka. Jadi dalam masalah takdir ini, ya, karena itu menjadi rukun iman, kita percaya pada takdir. Cuma apa takdir kita, apa perbuatan atau pekerjaan kita besok, ya, di mana kita akan nanti berakhir, itu kan kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa meramalkannya. Nah, itulah sikap kita terhadap takdir. Yep. Ya. Kalau kita bandingkan mana yang antara doa dengan usaha, antara doa kalau tidak tahu kan kita tidak tahu. Jadi ada orang doa terus malam pagi itu setiap malam dia aku kan menulis. Nah, jadi antara doa dengan usaha itu maunya di bagaimana? Ya, kita tidak bisa menentukan mana yang kuat mana yang tidak, sebab usaha kita juga atas kehendak Allah SWT. Doa juga dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi itulah perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, kita, kata Imam Malik, cukuplah kita berdoa aja. Rezeki itu datang dari Allah SWT. Oh tidak, kata Imam Syafi'i, kita harus berusaha. Ayalah katanya. Ya. Pergilah, karena Imam Syafi'i itu berusaha, pergilah. Di tengah jalan, karena dalam perusahaannya
Datanglah dia ketemulah dia dengan orang yang menjual anggur yang bukan main bagus, besar-besar dan manis. Dibelikanlah oleh Imam Syafi'i, juga dibelikan untuk gurunya. Kalau sekarang sekilo lah gitu. Nah, dibawa ke di sampai ke gurunya, ini tuan guru, anggur saya belikan. Alhamdulillah, itulah doa saya. Rupanya dikabulkan juga oleh Allah SWT. Tidak pergi mana-mana, dia anggur itu datang. Ya. Lagi Pak. Ya. La yasma'una hadisaha wa hum fi maslahat anfusihim khalidun. Ya. Ini hasil. Hasil. Ya. Ya, ini di surga nanti. Itu artinya mereka diselamatkan. Jangankan mendengarkan derunya itu, jangankan melihat neraka atau masuk ke dalam neraka, merasakan, mendengarkan deru neraka itu tidak. Itulah selamatnya itu. Artinya mereka sudah dijauhkan dari neraka. Yep. Ya. Mereka akan berusaha sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini terkadangnya kalau bersama rokok atau terkadang ada ekstasi. Itu bisa sampai itu kan. Ya. Ya, jadi apa yang diinginkan di dunia ini sama juga. Artinya selera kita di dunia ini sama. Cuma kita tidak lagi diberi kehidupan seperti di dunia ini. Jadi tidak diberikan nafsu seperti yang di dunia ini. Ya. Tapi diubah menjadi kenikmatan. Kenikmatan di bawah sinar kasih sayang Allah. Karena berjumpa dengan Allah itu nikmat yang tertinggi. Orang tidak memikirkan, maka ada ustadz dulu yang mengatakan ada pesta seks di surga. Kan heboh. Tidak ada. Kita ketemu dengan sanak keluarga kita, dengan kaum kerabat kita di akhirat sebagai personal, sebagai pribadi, ya, sebagai raja-raja, ya, yang nanti diberi pasangan masing-masing. Pasangan ini bukan pasangan seperti di dunia, bukan pasangan seksual. Cuma kita membayangkan surga itu Rasulullah pun tidak bisa membayangkannya. Bagaimana sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seperti itulah di dalam surga ini. Kalau saya paksa menjelaskan ini, itu tidak pula patut gitu. Jadi tapi ada, karena disebutkan fi mashtahat anfusuhum, yang diingini oleh diri mereka. Sama seperti wa utubihi mutasyabiha. Hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Di rezeki-rezeki yang ada di dunia ini di situ juga ada. Ada juga makanan. Makanan daging yang paling disukai di dunia ini daging burung. Nanti daging burung itu menjadi makanan surga. Ya.
Dia kan diceritakan walahmit thairi mimma yashtahun, dan daging burung yang kamu sukai. Ya. Kalau di kampung saya ada burung apa namanya? Burung kuaran. Ya. Nah, itu jadi apa? Nah, salah satu daging burung yang dikenal ya. Ya. Ngomong masalah apa ya neraka tadi, kalau tadi kan mengatakan kalau Muhammad itu sudah bayangkan pada perjalanan Isra Mi'raj yang banyak kan neraka itu lebih besar karena yang kita sampaikan kan neraka semua. Iya, jadi itu peringatan-peringatan yang kepada Rasulullah, untuk diingatkan kepada umatnya. Jadi yang jahat-jahat itu diperlihatkan. Kalau yang baik-baik, Rasulullah juga diperlihatkan ke dalam surga. Ya, orang yang diperlihatkan bagaimana surga itu. Ya. Tapi Nabi sendiri tidak menggambarkannya dalam surga itu seperti apa. Pokoknya yang belum pernah dirasakan di dunia inilah. Ya. Kita rasakan nanti di akhirat itu kesenangannya. Itu hari pembalasan. Karena kita sudah berbuat itu karena rahmat kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, disediakanlah surga itu. Ya. Itu akibat dari sifat Rahim, Rahman, Rahimnya Allah SWT. Makanya kalau akidah Ahlussunnah, jadi kita masuk surga itu kan karena kasih sayang Allah SWT, bukan karena amal kita. Karena amal kita itu kalau dihitung itu hanya sedikit sekali. Tidak terbalas jasa atau nikmat Allah. Bagaimanapun kita beramal baik, ya, malam berdiri sholat, siang puasa, bersedekah, dan semua amal kehidupan ini untuk amal, itu kalau dihitung dengan nikmat Allah itu tidak akan terbalas juga. Ya. Ya. Ya itu, jadi yang nafsu yang masuk surga itu yang menjadi hamba Allah, itu ya nafsu mutmainnah itu. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya itu. Jadi surga itu adalah keindahan yang belum bisa kita bayangkan. Kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Ya itu saja. Dia bertemu dengan Allah SWT. Dan karena nafsu rendah kita itu sudah habis. Nafsu rendah itu ya itu kawin, maaf, itu tadi ya, kalau ingin rokok ya ada rokok gitu. Atau ingin narkoba ini ada di sana, tapi tentu tidak seperti di dunia ini. Sungai-sungai pun dari khamar ada sungai. Ya. Di dalam surat Muhammad disebutkan
Bahwa surga yang dijadikan pada orang bertakwa itu di sana adalah anharun min ma'in min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min min asalin musaffa. Macam mana ada apa tu sungainya? Ada sungai air tawar, ya. Ada sungai dari susu, tak pernah basi dia. Ada sungai dari khamar, ya. Lazzatil lisyaribin. Ya. Jadi minum khamar juga berarti orang situ. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai daripada madu yang sudah dimurnikan. Ya. Ya. Ya mungkin saja ada ekstasi situ, tapi dengan caranya di dalam surga lah, tidak seperti di dunia ini. Mungkin saja. Kalau itu merupakan kenikmatan yang diinginkan oleh manusia. Tapi tentu saja itu prinsipnya adalah kesucian. Ya. Jadi yang masuk surga itu orang suci. Yang al-mutatahharun. Dan orang-orang yang muttaqun. Kalau yang kotor tentu tidak. Baik, kalau tidak ada lagi sudah cukupkan. Mudah-mudahan selalu diingatkan kita, terutama iman kepada hari akhirat. Sebab semakin hari iman kepada hari akhirat itu semakin goyah. Semakin dianggap sebagai fiksi, orang tidak percaya pada hari akhirat. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah SWT, diberi berita yang buruk dan juga diberi berita yang baik. Ya, untuk kita turuti mana yang akan kita turuti. Tentu saja kita berharap kita selamat di dunia ini dan selamat nanti di akhirat dengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.